Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, jelang Lebaran 2023 ratusan ribu tiket kereta api berbagai tujuan sudah terjual. Para calon penumpang memilih melakukan perjalanan mudik lebih cepat guna menghindari kepadatan. Kepadatan calon penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran ke kampung halaman telah terlihat di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat sejak Jumat pagi. Diketahui sejumlah pemudik sengaja melakukan perjalanan satu pekan jelang Lebaran guna menghindari kepadatan penumpang pada tanggal keberangkatan favorit, yakni 17 hingga 23 April mendatang. Kereta api pun masih menjadi armada primadona lantaran dianggap cukup nyaman dan dengan harga tiket yang masih terjangkau. Pokoknya nyaman deh, nyaman banget, nggak capek, pelayanannya bagus, kita nggak usah repot-repot, mudik, bawa-bawa tentengan apa, banyak jasa yang sangat berharga di belakang. Hari ini volume penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen maupun Gambir mengalami peningkatan. Dari stasiun Gambir, sebanyak 12.000 penumpang kereta jarak jauh diberangkatkan. Sementara itu, dari stasiun Pasar Senen mencapai 20.000 orang. Jadi kalau kita melihat memang per hari ini itu sudah mulai mengalami peningkatan ya, baik itu dari untuk di stasiun Pasar Senen ataupun juga untuk di stasiun Gambir. Di stasiun Gambir sendiri hari ini itu ada sekitar 12.700 pengguna jasa yang berangkat menggunakan kereta api jarak jauh. Untuk memenuhi kebutuhan para pemudik, PT KAI telah menyediakan 1 juta tiket untuk keberangkatan H-10 hingga H+10 Lebaran dengan operasional 1.513 kereta termasuk 303 kereta tambahan. Dari 1 juta tiket tersebut, sebanyak 540.000 tiket sudah laku terjual. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Jelang satu pekan Hari Raya Idul Fitri, pemudik sudah mulai melakukan perjalanan lebih awal untuk menghindari kepadatan arus mudik Lebaran. Berikut pantauan arus lalu lintas dari rekan kami Ayah Nufus dan juru kamera Guntur di gerbang tol Cikampek Utama. Pemirsa, dapat kami laporkan pantauan kami sejak siang tadi hingga saat ini arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama tepatnya di kilometer 70 ini masih terpantau ramai lancar, artinya ini masih dalam bersifat normal, kondusif dan belum adanya kepadatan yang cukup berarti. Sementara untuk pantauan kami terkait dengan kendaraan ini sendiri ini masih didominasi oleh kendaraan angkutan barang yang mana memang untuk arus mudik 2023 nanti akan ada pembatasan angkutan barang yang mana akan diterapkan mulai dari tanggal 18 April 2023 hingga 21 April 2023. Untuk puncak arus mudik sendiri ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 21 April 2023 tepatnya di hari Jumat. Mengingat memang untuk cuti bersama ini akan jatuh pada tanggal 19 April 2023 hingga 25 April 2023. Untuk kesiapsiagaan sendiri dari pemerintah melalui pihak kepolisian, Kemenhub dan juga Jasa Marga ini akan ada penerapan khusus nantinya yang dilakukan untuk menyambut arus mudik 2023. Salah satunya adalah akan ada penerapan skema lalu lintas yakni ke one way hingga ganjil genap nantinya yang akan diterapkan di sejumlah titik, salah satunya adalah di Cikatama ini. Dan untuk kepolisian sendiri ini telah melakukan pengecekan berkala, salah satunya pada sore tadi begitu Wakapolda Jawa Barat yakni Brigjen Briza Sulfi ini telah melakukan pengecekan di salah satunya adalah di kilometer 70 yakni di gerbang tol Cikampek Utama, yang mana tadi Wakapolda Jawa Barat juga menginformasikan untuk skema lalu lintas ini nantinya akan diterapkan pada tanggal 18 April 2023 yang mana ini juga nantinya akan menyesuaikan dengan diskresi kepolisian, artinya ini akan bersifat situasional dan akan menyesuaikan dengan situasi lalu lintas. Sementara dari data dari Jasa Marga sendiri, ini diprediksi akan ada 2,7 juta kendaraan yang nantinya akan meninggalkan Jakarta, yang mana artinya ini akan terjadi peningkatan 2 kali lipat dibandingkan dengan arus mudik 2022. Dan untuk kesiapsiagaan sendiri, skema lalu lintas ini juga nantinya akan diterapkan menyesuaikan dengan situasi lalu lintas. Dapat kami informasikan juga untuk masyarakat untuk terus mengikuti rambu-rambu lalu lintas agar selamat sampai dengan tempat tujuan Anda. Dari Cikampek, Jawa Barat, saya Ayah Nufus beserta juru kamera Guntur ZR, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya melalui jalur darat,
Pemudik juga melakukan perjalanan lewat jalur laut dan sudah mulai ramai seperti di Pelabuhan Merak, Banten. Seperti apa situasi kepadatan di Pelabuhan Merak, Banten malam ini? Kita sudah bergabung bersama dengan rekan kami Ahmad Muharlin. Arlin, bagaimana pantauan arus mudik di tempat Anda melaporkan? Baik Abraham dan juga pemirsa, hingga malam hari ini yakni 7 hari sebelum hari Lebaran, Pelabuhan Merak Banten ini sudah mulai terlihat kepadatan kendaraan di pintu masuk dermaga eksekutif tempat saya melaporkan saat ini, di mana sejak pagi tadi kendaraan didominasi oleh bus dan truk yang akan melakukan penyeberangan menuju Pulau Sumatera. Hingga sore tadi juga mulai terpantau pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi ini mulai masuki dermaga eksekutif Pelabuhan Merak Banten. Untuk per hari ini pihak ASDP Pelabuhan Merak mencatat sudah ada sekitar 4.000 kendaraan yang masuk dan melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Merak Banten ini. Pihak ASDP sendiri memprediksi puncak peningkatan pesat kepadatan kendaraan akan terjadi pada hari keempat dan hari kedua sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dalam upaya mengantisipasi kepadatan di Pelabuhan Merak Banten ini, pada tahun 2023 ini Kementerian Perhubungan telah membuat jalur penyeberangan baru, yaitu Pelabuhan Ciwandan yang sudah diresmikan serta akan mulai beroperasi tanggal 15 esok hari, di mana Pelabuhan Ciwandan ini akan dialokasikan, akan ada sebanyak 5 dermaga yang akan dikhususkan untuk para pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor serta truk-truk besar yang akan mengangkut barang-barang logistik begitu. Lalu nanti juga akan diberlakukan sistem penundaan perjalanan atau delaying system di tol Tangerang Merak untuk juga mengantisipasi penumpukan kendaraan yang akan menuju pelabuhan. Melihat pergerakan kendaraan dan penumpang di lintasan tersibuk, yaitu Pelabuhan Merak Banten serta Pelabuhan Bakauheni Lampung, pihak ASDP ini menghimbau serta menganjurkan bagi para pemudik untuk sudah bisa memesan tiket secara online, yang dimana tiket online ini sudah bisa dipesan sejak 2 bulan lalu hingga sekarang, mengingat sudah tidak adanya lagi pembelian atau penjualan tiket secara langsung di lokasi atau di Pelabuhan Merak Banten ini sendiri. Abraham dan juga pemirsa, tentunya kami akan terus mengupdate segala informasi seputar arus mudik 18 hari ke depan kepada pemirsa setia News TV mengenai situasi dan kondisi arus mudik khususnya di Pelabuhan Merak Banten dan juga nanti kondisi arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Abraham. Terima kasih Ahmad Muharlin. Arlin, laporan Anda langsung dari Pelabuhan Merak Banten. Guna menghindari kemacetan di puncak arus mudik jalur menuju Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten, para pemudik pesepeda motor dan angkutan truk logistik hingga Jumat sore terus memenuhi Pelabuhan Merak Banten. Bagi pengguna roda 2, jalur lintasan menuju Pelabuhan Merak dirasa cukup jauh dan belum terbiasa melintasi jalan tersebut. Hingga Jumat sore, ribuan kendaraan truk logistik dan pesepeda motor terus memenuhi kantong parkir di dermaga Pelabuhan Merak Banten. Alasan para penumpang mudik lebih awal karena khawatir terjebak kemacetan pada saat Sabtu nanti. Rencananya akan diberlakukan jalur khusus sepeda motor dan truk melalui Pelabuhan Ciwandan. Para pemudik merasa enggan melintasi jalur Pelabuhan Ciwandan karena merasa jarak yang cukup jauh dan juga sudah terbiasa mudik melalui jalur Pelabuhan Merak. Ya kurang gimana ya, kurang enak aja lah. Biasa kita lewat dari Merak ya kan, lebih dekat. Kalau lewat Ciwandan kan agak lumayan jauh aja dikit. Oh, lumayan jauh ya. Emang harus dari mana nih? Kalau saya dari Jakarta Barat mau ke Lampung Tengah. Kalau kita turun di Panjang atau di Rangkota kan agak lumayan jauh aja. Sementara ratusan pemudik asal Kalimantan sudah tiba lebih awal di Pelabuhan Feri Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Mereka juga memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang serta takut kehabisan tiket saat puncak arus mudik nantinya. Selain itu, mereka memilih jalur laut karena harga tiket yang lebih terjangkau. Ratusan pemudik yang tiba lebih awal ini merupakan warga dari berbagai daerah di Sulawesi yang merantau ke Kalimantan.
Tidak hanya di Pulau Jawa dan Sulawesi, animo masyarakat Kota Batam di Kepulauan Riau untuk mudik Lebaran 2023 melalui jalur laut juga cukup tinggi karena dinilai lebih murah dan nyaman. Ribuan pemudik memenuhi pintu masuk Pelabuhan Batu Ampar Batam, penumpang mudik rela antri sejak pagi hari. Petugas kepolisian akan terus membantu dan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para penumpang yang akan meninggalkan Kota Batam. Diperkirakan jumlah pemudik yang akan berangkat tujuan Batam Belawan sebanyak 1.300 orang. Selama momen mudik ini pihak Pelni juga akan menambah armada kapal yang akan berangkat nantinya setiap hari mulai tanggal 17 April mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah diprediksi akan menetapkan 1 Syawal atau Idul Fitri 1444 Hijriah Sabtu 22 April 2023. Hal tersebut berdasarkan pengamatan BMKG di mana hilal baru akan terlihat lebih dari 3 derajat pada Sabtu pekan depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada Sabtu 22 April 2023. Prediksi tersebut berdasarkan ketinggian hilal di Indonesia pada saat matahari terbenam 20 April 2023 kurang dari 3 derajat atau berkisar antara 0,75 derajat sampai 2,36 derajat. Sementara elongasi atau jarak sudut bulan dan matahari di langit berkisar antara 1,48 derajat hingga 3,06 derajat. Sementara itu, Muhammadiyah telah mengumumkan jika Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah jatuh pada hari Jumat 21 April 2023. Berdasarkan data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 20 April belum memenuhi kriteria Imkanur Ruhyat berdasarkan MAPIS, sehingga pemerintah diperkirakan akan memutuskan 1 Syawal 1444 Hijrah jatuh pada tanggal 22 April 2023. Berdasarkan kriteria wujudul hilal, data di atas sudah memenuhi, sehingga kemungkinan saudara-saudara kita dari Muhammadiyah akan memutuskan 1 Syawal 1444 Hijrah jatuh pada tanggal 21 April 2023. Terkait penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah, pemerintah melalui Kementerian Agama akan melakukan pemantauan hilal dan sidang isbat pada 20 April 2023. Berdasarkan kesepakatan antara para menteri agama dari sejumlah negara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura, ketinggian hilal saat matahari terbenam minimal harus 3 derajat dari bintang horizon dan elongasi atau jarak sudut bulan dan matahari minimal 6,4 derajat sebagai salah satu penentuan bulan baru. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 1 pekan jelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah bengkel jasa perbaikan dan perawatan kendaraan di ibu kota mulai kebanjiran order. Para pelanggan melakukan perbaikan kendaraan roda 2 sebelum mudik ke kampung halaman. Jelang Hari Raya Idul Fitri yang tinggal sepekan lagi membawa berkah tersendiri bagi para pemilik bengkel motor. Salah satunya bengkel yang berada di Jalan Laut Sesawah Besar, Jakarta Pusat, yang sejak mulai kebanjiran order. Sejumlah sepeda motor milik pelanggan telah masuk untuk dilakukan perbaikan, mulai dari perbaikan rutin, ganti oli, dan perawatan, hingga perbaikan skala besar. Biasanya para pemilik kendaraan sengaja melakukan perawatan kendaraan mereka untuk pakai mudik ke kampung halaman. Kan sih yang nyervis ya yang mudik dibanding yang sengaja servis, tapi agak kurang daripada tahun kemarin. Ramean tahun kemarin hampir hilang 25%. Untuk satu harinya perbaikan dan perawatan yang mampu dikerjakan mencapai 10 hingga 20 sepeda motor dengan ongkos yang dibebankan disesuaikan dengan kebutuhan. Dari Jakarta, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan. Terpidana mati kasus narkotika Mary Utami dapat gerasi dari Jokowi. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.